Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini, saya akan menerangkan tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah salah satu dari rukun iman yang nomor 5. Iman kepada hari akhir adalah sebuah kepercayaan yang harus dimiliki oleh semua kaum muslimin. Hari akhir adalah hari di mana semua benda yang ada di alam raya ini hancur dan semua makhluk hidup akan mati, tidak terkecuali. Hari akhir ini sering juga disebut dengan hari kiamat. Kejadian hari akhir itu pasti akan datang. Sebagai seorang muslim, wajib yakin dan percaya sepenuhnya, meskipun dia tidak tahu kapan waktunya akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan kepada umat manusia bahwa pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, alam ini akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati. Peristiwa hari akhir yang disebut juga dengan hari kiamat ini ditandai dengan terdengarnya trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Saat itu bumi, matahari, bintang, bulan, meteor, dan semua benda-benda langit akan hancur dan bertabrakan. Hancur lebur, tak tersisa sedikit pun, dan semua makhluk di dunia ini akan mati. Allah banyak menerangkan tentang hari kiamat ini, yang salah satunya adalah disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia, yaitu Allah. Hari kiamat yang disebut juga dengan hari kebangkitan. Setelah dunia ini dan seisinya habis karena hancur lebur, termasuk manusia juga dihancurkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompet untuk yang kedua kalinya, sebagai bertanda akan dibangkitkan atau dibangunkan kembali umat manusia yang telah mati, baik matinya sebelum hari kiamat sejak Nabi Adam sampai manusia yang mati di saat hari kiamat terjadi. Di saat manusia dibangkitkan itu disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Ba'ats itu artinya bangkit. Jadi Yaumul Ba'ats itu adalah ketika manusia dibangkitkan dan dihidupkan kembali dari kematiannya.
Dasar-dasar atau dalil-dalil tentang hari kiamat itu banyak sekali. Baik dalil yang berupa firman Allah Subhanahu wa ta'ala seperti surat Al-A'raf tadi, dan juga diterangkan dalam Al-Quran di surat Ad-Dukhan ayat 38 dan juga ayat 40. Firman Allah juga yang menerangkan tentang hari akhir di surat Al-An'am ayat 134. Yang ketiga, Allah juga menerangkan tentang hari kiamat di surat Al-Hajj ayat 7. Firman Allah dalam surat Taha ayat 15 juga menerangkan tentang hari akhir. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, pada suatu ketika Nabi Muhammad duduk bersama sahabat. Tiba-tiba datang seorang bertanya, apakah iman itu? Maka Nabi pun menjawab, iman adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikatnya dan juga percaya tentang perjumpaannya dengan Allah, juga percaya kepada Nabi sebagai utusannya, dan juga percaya kepada hari berbangkit, yaitu hari akhir. Berdasarkan dari dalil Al-Quran dan hadis ini, dapat diambil kesimpulan tentang keberadaan dunia dan masa kehancurannya sebagai berikut. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya tidak main-main, tetapi dengan sungguh-sungguh. Maka bila tiba saatnya, bumi ini akan dihancurkan. Allah juga menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini disertai dengan hikmah yang dapat diambil pelajaran. Allah tidak akan menyamakan orang-orang beriman atas penciptaan itu dengan orang-orang yang mengingkarinya. Tentang hari akhir ini, tidak hanya sebagai dalil adalah Al-Quran dan hadis. Para ahli ilmu pengetahuan pun ada yang berpendapat dengan tegas bahwa mereka mengatakan hari kiamat itu pasti akan terjadi. Bahkan mereka memperkirakan 15 miliar tahun lagi kiamat itu akan terjadi. Meskipun perkiraan ini tidak sepenuhnya benar, akan tetapi ini menunjukkan bahwa mereka pun berpikir bahwa di saat mereka melihat keberadaan tata surya dan alam raya ini, lebih-lebih ketika di bumi ini banyak terjadi bencana, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya, ini menandakan bahwa kejadian yang lebih dahsyat lagi pasti akan terjadi, yaitu kiamat. Dan di saat kiamat terjadi, maka semua kehidupan yang ada di dunia ini, semuanya akan hancur, semuanya akan mati. Tentang kapan terjadinya hari kiamat yang masih misteri ini, tidak seorang pun yang tahu, akan tetapi dikabarkan dan dikatakan oleh beberapa ulama bahwa ada beberapa tanda-tanda kalau kiamat itu akan segera terjadi. Ada tanda-tanda yang besar, juga ada tanda-tanda yang kecil. Tanda-tanda yang kecil itu seperti terjadinya beberapa kemaksiatan yang merajalela di dunia ini. Yang pertama, terus yang kedua, sekarang ini telah terjadi seorang orang tua berbakti kepada anaknya, bukan anaknya yang berbakti kepada orang tuanya. Kebanyakan dari manusia ini, orang tuanya telah dijadikan budak, orang tuanya telah dijadikan pembantu. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat yang merupakan tanda-tanda kecilnya.
Termasuk juga tanda-tanda kecil dari kiamat itu adalah terjadinya kesewenang-wenangan pemimpin, terjadinya kemaksiatan yang terang-terangan dilakukan oleh banyak orang, kejahatan di mana-mana terjadi, keributan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, serta umat Islam yang terpecah belah menjadi berbagai golongan-golongan. Ini juga termasuk tanda dari kiamat. Sedangkan tanda-tanda kiamat yang besar, yaitu dengan munculnya awan tipis yang mematikan kaum muslimin. Nanti itu akan terjadi. Kedua, munculnya Dajjal. Dan juga munculnya binatang-binatang aneh. Serta terbitnya matahari dari barat. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Serta turunnya Nabi Isa untuk memberi petunjuk kepada manusia. Dan juga terjadinya penyerangan Ya'juj Ma'juj. Dan juga terjadinya gerhana matahari di mana-mana. Inilah sekelumit tentang tanda-tanda hari kiamat. Semoga video ini, keterangan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.